ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa, kembali lagi di acara kesayangan kita ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bersama saya Indra Hermawan selaku host dan didampingi oleh narasumber yang merupakan teman saya nih dari kampus dulu ya. Alhamdulillah sekarang kita bertemu di Asifa Kolbu akan membawakan satu tema yang cukup menarik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Isinya tentunya pasti bermanfaat. Oke, tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai Muslim yang kafah. Muslim yang kafah. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak penuturan dari Ustadz Hasan. Terima kasih Ustaz Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyifa yang dirahmati Allah. Sudah sekian lama kita podcast dan betul. Terus. Alhamdulillah. Tema kali ini menjadi Muslim yang kafah. Tema bincang podcast kali ini menjadi Muslim yang kafah. Ini juga merupakan suatu isyarat dari wahyu Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kalau kita tarik sejarahnya ke belakang, asbabun nuzul ayat ini turun berkenaan tentang untuk mengingatkan salah seorang sahabat Nabi itu yang bernama Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang mu'alaf dari agamanya yang terdahulu, yakni agama Yahudi dari klan Lewi. Konon klan Lewi ini adalah klan yang soleh dari umat Yahudi, dari Bani Nadir yang bertempat tinggal di Madinah. Meskipun sudah mu'alaf, Abdullah bin Salam ini dia masih pokoknya belum bisa move on dari agamanya terdahulu. Dia masih menyimpan kebiasaan-kebiasaan ritus keyahudiannya, seperti pengkultusan terhadap hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu karena itu sesuatu yang diagungkan di umat Yahudi karena mereka beribadah di hari Sabtu. Kemudian pengharaman unta, daging unta, susu unta, dan ajaran-ajaran Torahnya yang lain. Maka dari itu Allah menitipkan firman-Nya kepada Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nantilah Nabi akan mendidik para sahabat-sahabatnya dengan wahyu-wahyu ilahi. Jadi apa itu Muslim yang kafah? Muslim yang kafah adalah Muslim yang secara konsekuen, secara konsisten dia menjalankan syariat ketentuan dari Allah Ta'ala, dari Quran dan Sunnah Nabi. Muslim yang kafah adalah Muslim yang secara totalitas ia mengamalkan ajaran Quran dan Sunnah, bukan hanya lisan semata, tetapi juga ia mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan syariat. Seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk menjadi Islam. Amin. Namun Ustaz, mungkin ada beberapa kalangan atau golongan di antaranya masih sulit dalam menjadi Islam yang kafah. Nah, di sini tuh pasti ada keharusan atau wajibkah, atau misalnya masih ada yang saya Islamnya masih seperti ini, belum sepenuhnya menjalankan dan lain-lain. Jadi seperti apa keharusan dalam Islam mengenai Muslim yang kafah? Oke, mengenai keharusan menjadi Muslim yang kafah, jelas ini adalah perintah Tuhan, perintah Allah dalam tidak salah. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, urusan sebagai cara apapun dengan metodologi yang berbeda dalam amaliyahnya itu dipersilahkan, itu kaitan dengan tafsir. Menjadi Muslim yang kafah ini jelas suatu keharusan ya Ustaz. Walaupun memang menjadi Muslim yang kafah ini tidak semudah yang kita bayangkan, akan ada banyak godaan dan rintangan yang dihadapi. Contoh hal yang sederhana saja, Nabi itu kan menganjurkan untuk makan dan minum duduk ya. Coba kita lihat realitas di lapangan seperti apa. Itu Muslim yang melakukan. Dan banyak hal yang notabene kecil, tapi ya mereka tidak melakukan itu. Dan justru disitulah tantangan buat kita, dan titik poinnya di situ. Kalau kita tunduk nggak, patuh nggak terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, membangkang nggak kita, atau kita menjadi pribadi yang soleh yang tunduk. Disitulah nanti kita akan dapat poin dari sang pencipta. Seperti itu.
Masya Allah, semoga Ustaz untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Nah, namun jika dikaitkan dengan zaman sekarang nih Mas, dengan banyaknya kesibukan dan lain-lain, apakah berdosa apabila seseorang tidak menjadi muslim yang kafah? Islam itu memudahkan, jadi kita bisa melakukan apapun yang kita sudah tahu, yang kita mampu. Urusan berdosa ini berat banget ya, kalau ditanyain ke saya. Tapi setahu saya ada beberapa golongan dan sebab kenapa orang belum menjadi muslim atau tidak menjadi muslim yang kafah ya. Golongan yang pertama adalah golongan yang belum sampai ilmu kepada mereka secara utuh tentang Islam secara lengkap ya. Dikarenakan keterbatasan akses untuk menjangkau ilmu itu. Bisa jadi mereka tinggal di sebuah daerah yang terpencil, terdalam, terluar gitu ya. Jadi sulit untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Hukumnya seperti apa? Wallahu a'lam. Yang kedua, golongan yang memang sudah sampai ilmu kepada mereka Islam secara utuh, secara lengkap, tetapi mereka enggan untuk menerimanya dan mengamalkannya. Berdosakah kedua golongan ini? Bagi saya tidak akan mengomentari lebih jauh ya, karena bukan kapasitas saya menentukan seorang berdosa atau tidak. Biarkan, atau mungkin sahabat Asyifa di rumah bisa melakukan penilaian berdosa nggak kira-kira ya kedua golongan tersebut. Itu kita serahkan saja kepada Allah sebagai pemegang kunci, pemegang hak prerogatif dan menentukan salah atau tidaknya. Seperti itu Ustaz. Kalau saya bisa berpendapat, mungkin saya lebih ke bagaimana usaha seorang muslim untuk benar-benar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan benar-benar ada keinginan untuk mencari tahu seperti apa Islam apa. Karena memang tadi di awal sudah jelas bahwa menjadi muslim yang kafah itu adalah suatu keharusan. Jadi menurut saya pribadi sih, kembali lagi ke niat. Mudah-mudahan sahabat Asyifa di sini memiliki niat yang sungguh untuk menjadi sebagai muslim yang kafah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa dampak jika seseorang tidak menjadi muslim yang kafah? Ada nggak dampak yang dirasakan? Dampaknya ada di Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 208 ini menegaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin berislam, maka berislamlah secara kafah. Jauhi langkah-langkah setan, karena langkah-langkah setan pasti berujung pada sesuatu yang buruk. Setan akan selalu senantiasa memberikan tipu daya kepada kita, berupa ajakan untuk memilah-milah ajaran Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Maka di situ nanti akan timbul pergolakan, perguncangan dalam jiwa kita. Ada yang berakhir pada upaya sinkretisasi, sebuah upaya untuk mencampur adukan satu keyakinan dengan keyakinan yang lain yang di luar Islam. Tapi bukan hanya keyakinan yang di luar Islam saja, keyakinan-keyakinan kepercayaan, ataupun keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati kita yang sudah bersemayam sejak lama. Apa itu? Ego dan hawa nafsu kita. Kita akan memilah-milah aturan, ini suka, ini tidak suka, ini enak buat saya, ini tidak enak buat saya. Maka ketika terjadi hal demikian, maka kita sudah mencampurkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Kira-kira kalau mencampur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil, hasilnya baik atau buruk Ustaz? Positif ditambah negatif sama dengan negatif ya. Sesuatu yang buruk ini perbuatan yang baik atau sesuatu perbuatan yang sia-sia? Suatu perbuatan yang sia-sia. Sesuatu perbuatan yang sia-sia itu bernilai tidak di mata Tuhan? Tidak bernilai. Sesuatu yang tidak bernilai di mata Tuhan, tempatnya di mana? Alhamdulillah. Allah alam bisa ya. Tidak pernah tahu. Itu hanya sekilas pandangan dari saya yang awam Ustaz. Oke. Memang kalau di risik lebih dalam ini memang materi yang cukup berat Ustaz. Namun mungkin ada pertanyaan yang bisa dengan mudah diterapkan atau dijalankan untuk sahabat Asyifa tentunya. Ini bagaimana kiat-kiat menjadi muslim yang kafah? Langsung ke kiat-kiat saya. Oke. Bismillah. Kiatnya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabban. Ridho enggak kita Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita?
Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka jangan pernah menduakannya. Jangan pernah mempersekutukannya dengan apapun. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka ikuti semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Wabil Islam Medina. Ridho nggak kita? Islam sebagai agama kita. Kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, maka jaga nama baik Islam. Jaga citra Islam. Jangan memunculkan stigma-stigma negatif tentang Islam. Jadilah kita pengharum dan penghias agama kita. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Ridho nggak kita Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Kalau kita ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka laksanakan semua titah perintahnya dan semua sunnah. Sederhana itu, Ustaz. Betul, Allah alam bisa. Insyaallah. Alhamdulillah, materi yang kita sampaikan sangat bermakna. Tentunya untuk saya pribadi juga mudah-mudahan sangat bermakna juga untuk sahabat Asifah di rumah. Nah, Ustaz, terima kasih atas penyampaian materinya. Jadi menurut Ustaz ini gimana nih? Oke, kalau saya ditanya seperti menurut tentang apa Ustaz? Ya, sudut pandang Ustaz ini terkait Islam yang kafah. Oke. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan sebenarnya, yang jelas kita benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran, tidak mencampur adukan pemahaman dan lain-lain, karena memang hati kecil kita itu merasa benar. Namun ketika kita tidak mengkompar atau tidak menelisik ke dalam Al-Quran, itu akan menjadi salah. Jadi apapun yang akan kita lakukan, akan kita perbuat, lebih baik benar-benar mencari segala sesuatu jawabannya itu dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi benar-benar Al-Quran sebagai pedoman. Jadi jangan sampai kata dengan ego kata membenarkan sesuatu yang baru. Dan benar juga bisa kita dan mungkin orang-orang dulu atau panutan atau storytelling itu adalah yang terpenting. Jadi kita itu mau apa tanggung jawabkannya selain pada guru kita. Jadi kita benar-benar guru yang tentunya juga sesuai dengan ajaran. Intinya ada ikhtiar dari kita, berusaha dari kita pribadi ya, untuk menjadi seorang muslim yang baik. Tentunya urusan kita kafah atau belum kafah, lihatlah Allah yang lain seperti itu. Iya. Seperti biasa di penghujung ada kata-kata motivasi atau kata-kata agar sahabat Asifah di rumah bisa lebih memahami apa yang kita sampaikan pada episode kali ini. Silakan Ustaz. Sahabat Asifah yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya Allah memberikan kita kesempatan mempertemukan kita dengan Ramadan. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki surganya Allah. Sahabat Asifah yang dirahmati Allah, Ramadan ini memukuli kita dengan lapar dan dahaga agar kita tidak tidak menderita di hari akhir. Ramadan mengajarkan kita untuk bersikap jujur, bersabar, dan berderma. Ramadan mengajarkan kita untuk patuh dan taat terhadap perintah-perintah yang telah Allah tetapkan. Ramadan adalah tali yang diulurkan Allah kepada orang-orang yang sedang tenggelam. Maka sudah sepatutnya kita raih tali itu dengan sukacita agar kita tidak tenggelam. Sahabat Asifah yang dirahmati Allah, kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan jasmani, lahiriah, akliyah, ruhaniyah, sehingga kita bisa menuntaskan tugas-tugas yang telah Allah amanatkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di penghujung. Terima kasih kepada sahabat Asifah yang dengan setia menyaksikan podcast kita. Mudah-mudahan puasa kita bisa sampai akhir, bisa dipenuhi dengan keberkahan dan lain-lain. Semoga bisa diberikan kesehatan yang panjang, puasa yang berkah. Terima kasih semuanya. Tetap saksikan episode selanjutnya hanya di podcastnya Asifah Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.